Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Nova Gusti Pangestu, NPM 0651160069. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen pada Media Belajar Online Menggunakan Super Vector Machine Berdasarkan Opini Publik. Di sini ada daftar isi yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama itu adalah latar belakang, kedua metodologi, yang ketiga perancangan dan implementasi, keempat hasil dan pembahasan, dan kelima kesimpulan dan saran. Kita mulai dari latar belakang. Masalah yang saya dapat yaitu media belajar online merupakan sebuah media belajar yang paling sering diminati karena mudah diakses dan mudah digunakan di mana saja. Semenjak pembelajaran dari media belajar online merupakan alternatif belajar yang lumayan efektif. Dikarenakan banyaknya aplikasi media belajar online, saya membandingkan dua aplikasi media belajar online terbaik dari Google Play Store dari segi ulasan para pengguna. Tujuan penelitian ini yaitu analisis sentimen pada media belajar online menggunakan Super Vector Machine berdasarkan opini publik. Dan ruang lingkupnya mengambil ulasan dari masing-masing aplikasi sebanyak 1000 data dan dilakukan uji coba sebanyak 5 kali pengujian menggunakan 100 data uji pada pengujian pertama dan ditambahkan 100 data uji kembali pada pengujian selanjutnya, dan seterusnya sampai pengujian kelima. Di sini ada metodologi penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu SVM. Langkah-langkah klasifikasi SVM di sini, pertama kita bisa mulai, kemudian data teks, pengolahan data teks, kemudian dilakukan preprocessing atau cleansing, kemudian dilakukan pembobotan. Setelah dilakukan pembobotan, lalu diklasifikasi SVM. Jika labelnya lebih dari 0, maka ulasan tersebut termasuk ke sentimen positif. Jika tidak, jika labelnya 0, berarti itu sentimen negatif dan hasilnya langsung disimpan lalu selesai. Kemudian di sini ada perancangan dan implementasi. Di sini ada data teks yang saya gunakan, yaitu dari Google Play Store yang filenya itu berupa CSV. Kemudian di sini ada pre-processing-nya. Yang pertama kita lakukan case folding. Di sini case folding itu seperti menghilangkan titik koma dan kemudian memperkecil semua huruf-hurufnya. Kemudian di sini kita tokenizing. Tokenizing di sini seperti memutuskan dari satu kalimat kayak dipotong-potong menjadi kata per kata. Kemudian di sini ada filtering. Di sini itu menghapus tanda-tanda, menghapus seperti di, yang, dan sebagainya. Kemudian dilakukan stemming. Stemming di sini merubah dari kata seperti menghadapi menjadi hadap, seperti kata membantu menjadi bantu, seperti itu. Jadi mengganti kata-kata yang sebelumnya menjadi kata-kata dasar, seperti itu. Kemudian di sini ada hasil output dari pembobotan, yaitu output TF-DF. Dan di sini ada hasil dari keseluruhan cleansing-nya. Salah satu contohnya misalkan di sini ada, maaf ini kok saya nggak bisa login akun Geniusnya, menjadi maaf nggak bisa login akun Geniusnya baca koneksi, seperti itu. Di sini juga sudah kita labelkan secara manual gitu. Kemudian di sini ada hasil fault cross validation. Di sini kita menggunakan ketiga kernel, yaitu pertama linear, RBF, dan sigmoid. Di sini kita lakukan 10 kali pengulangan ya, dan mendapatkan hasil rata-rata sebagai berikut. Pada rata-rata akurasi pada kernel linear sebesar 96,6% dan pembagian data latih, data uji, serta memiliki nilai error sebesar 3,4%. Dan nilai akurasi terdapat pada fault kelima yaitu nilai 99%. Dan untuk rata-rata akurasi pada kernel RBF didapatkan sebesar 89,9% dengan nilai error sebesar 10,1%. Dan nilai akurasi tertinggi terdapat pada fault keempat yaitu dengan nilai akurasi 94%. Untuk rata-rata akurasi pada kernel sigmoid didapatkan nilai sebesar 93,1% dengan nilai error sebesar 6,9%. Dan nilai akurasi tertinggi terdapat pada fault ke-8 yaitu dengan nilai 99%, seperti itu.
Kemudian di sini ada Confusion Matrix Genius. Di sini pada hasil uji coba di atas, untuk mencari nilai akurasi berdasarkan 1000 data dengan melakukan uji coba sebanyak 5 kali dengan menggunakan kernel-kernel yang berbeda. Pada kernel linear didapatkan hasil akurasi tertinggi pada pengujian kelima, yaitu 88,8% data yang berhasil terklasifikasi dengan kelas sebenarnya, sedangkan pada kernel RBF didapatkan hasil akurasi tertinggi pada pengujian ke-8, yaitu 89,1% data yang berhasil terklasifikasi dengan kelas sebenarnya. Dan pada kernel sigmoid didapatkan hasil akurasi tertinggi pada pengujian keempat, yaitu 0,889 atau 88,7% data yang berhasil terklasifikasi dengan kelas sebenarnya. Dan di sini ada grafik perbandingan Confusion Matrix Genius. Dan kemudian di sini ada Confusion Matrix, tetapi ini ruang guru ya. Dan di sini sama, kita melakukan uji coba sebanyak 5 kali dan mendapatkan akurasi tiap-tiap kernel. Di sini juga berdasarkan 1000 data, dilakukan uji coba sebanyak 5 kali menggunakan kernel yang berbeda. Pada kernel linear didapatkan hasil akurasi tertinggi pada pengujian kedua, yaitu 0,935 atau 93,5% data yang berhasil terklasifikasi. Sedangkan pada kernel RBF didapatkan hasil akurasi tertinggi pada pengujian kedua, yaitu 0,935 atau 93,5% data yang berhasil terklasifikasi dengan kelas sebenarnya. Dan pada kernel sigmoid didapatkan hasil akurasi tertinggi pada pengujian kedua, yaitu 92,1% data yang berhasil terklasifikasi dengan kelas sebenarnya. Di sini juga ada grafik perbandingan Confusion Matrix ruang guru. Kemudian di sini validasi hasil Confusion Matrix Genius. Di sini kita pertama menggunakan persamaan, yaitu TP plus TN per TP plus FP tambah FN tambah TN. Di sini TP itu true positif, TN itu true negatif, FP itu false positif, dan FN itu false negatif. Lalu dikali 100%. Di sini pada ini untuk tabel di sini, untuk isi-isinya itu didapatkan dari program ya. Jadi didapatkan hasilnya, tinggal kita masukkan dan hitung sesuai persamaan di atas. Yang pertama linear, di sini 247 ditambah 197 ditambah per 248 tambah 27 tambah 28 tambah 197. Lalu hasilnya dikali 100%, didapatkan hasil 88,8%. Kemudian di sini juga sama, RBF kita masukkan angka-angkanya ke persamaan di atas, kemudian di belakang didapatkan hasil 89,3%. Hasil di sini kita lihat, kita bandingkan dengan hasil dari akurasi pada hasil komputernya. Misalkan di sini Genius tadi 88,8%, 89,1%, 88,7%. Dan di sini hasilnya sudah benar ya. Kemudian di sini juga sama, ada validasi hasil Confusion Matrix ruang guru. Di sini juga sama, kita menggunakan persamaan yang sama. Kemudian untuk data-datanya tinggal kita masukkan kembali pada persamaan di atas, kemudian kita hitung dan didapatkan hasil seperti ini. Dan hasilnya pun sama dengan Confusion Matrix yang dijalankan oleh program seperti itu. Dan di sini ada nilai pendukung dataset Genius. Di sini ada 3 kernel yang kita uji coba, kita kasih nilai pendukung. Ada 4 nilai yang kita gunakan. Yang pertama precision, recall, F1, balance, akurasi. Di sini rata-rata akurasinya sudah di atas 80%, kemungkinan sudah cukup baik. Dan di sini juga ada nilai pendukung dataset ruang guru ya. Di sini pun sama, kita menggunakan 3 kernel dan hasil nilainya pun kita gunakan precision, recall, F1, balance, akurasi. Di sini juga sudah rata-rata akurasinya lebih dari 90%. Dan kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya penelitian analisis sentimen ini membandingkan media belajar online, Genius, dan ruang guru dengan menggunakan 2000 data yang diambil dari ulasan Google Play Store. Pembagian data uji dan data latih menggunakan scaffold cross validation yang